kalau kita nggak tarik rasa itu, emosi itu sampai ke akarnya, itu akan terjadi loopingan lagi. Dan Hmm. aku baru paham itu setelah beberapa kali lalu Teh Feby Zoom online buat para alumni itu aku baru tahu ternyata ya memang itulah kalau misalkan nggak ditarik ke akar itu akan terus terjadi loopingan lagi karena yang dirilis itu cuma di permukaan aja sedangkan yang di akarnya itu inner child-nya ternyata Mas Hendra ternyata inner child kita itu sampai sampai sebegitunya gitu loh bisa menyebabkan sebuah loopingan manifestasi terbesar itu adalah Benar. itu ke kebahagiaan kegembiraan merasa terpenuhi dengan segala kelimpahan kebebasan, kebebasan kita. Merasa terbebaskan gitu loh dari semua himpitan dunia, himpitan semua problema kehidupan itu sampai kita merasa terbebaskan. Itulah manifestasi kita, Mas Hendra. Baik, teman-teman semuanya, eh luar biasa sekali hari ini Abundant Revolution. Kita menyaksikan ternyata kelas ini sudah menggema bukan hanya di Indonesia gitu ya, tapi di mancanegara gitu. Kita kedatangan tamu ya, seorang sahabat kita dari Australia yang sudah ikut merasakan sendiri getaran perubahan luar biasa dari kelas ini. Beliau aslinya di Bogor gitu ya, cuman udah belasan tahun tinggal di Australia. Nah, beliau adalah Mbak Kiki. Selamat datang di Ngaji Roso, Mbak Kiki. Selamat datang, Mas Kak. Ya, Makasih ya, salam terima kenal, kasih Masya sudah Allah. Iya, meluangkan iya. waktu gitu ya. Sama-sama, sama-sama. Eh, Teman-teman, mari kita dengarkan bersama-sama bagaimana Hmm. perjalanan beliau setelah mengikuti Abundant Revolution bersama dengan TFB gitu. Nah, mungkin Mbak, Ya. apa sih yang membuat Mbak Kiki tertarik untuk ikut Abundant Revolution, padahal kan tinggalnya jauh ya di Perth, Australia gitu. Mungkin itu dulu deh Mbak. Iya, biasa sih seperti teman-teman yang lain umumnya kita suka nyantol di Ngaji Roso ya. Jadi pendengar setia Ngaji Roso dari berbagai narasumber. Tadinya sih aku nggak gitu pay attention ya sama Teh Feby juga. Hmm. Soalnya ya saya sempat juga tuh scrolling di untuk mencari tahu biodatanya Teh Feby. Kok nggak ada ya? Ini Teh Feby nggak kayak yang lain ya, kayak Riko Hustama atau Pak Wayan Mustika. Itu kan Pak Faiz gitu ya. Hmm, hmm. Itu biodatanya ada di mana-mana. Tapi kalau Teh Feby ini siapa sih? Anak Teh Feby ini siapa sih? Tapi kok ngelihat videonya kayaknya orangnya kok humble, ada bicaranya kok apa eh kayak yang kena kayak dari hati ke hati gitu loh sampai penasaran tapi kan nggak ada ini biodatanya nggak ada aku masih kenapa dipanggilnya Teh Feby gitu Hmm. masih penasaran tapi terus ya mungkin intuisi aku aja ya tadinya pengen ikut kelas-kelas kayak yang Pak Faiz itu ya sempat kan beberapa kelas ditawarkan sama Mas Hendra sama yang siapa tuh yang dari Sedona Oh iya iya iya, Lia. yang satu lagi yang laki-laki Oh iya iya Mas Ferry. Mas, ya Ferry. Mas Ferry itu juga Mas Ferry. Aku suka suka apa? Suka ngikutin apa cara rilisnya gitu. Cuman kok aku nyantolnya malah di TVB gitu loh. eh aku bilang udah coba ini aja lah TVB dulu karena memang waktu itu aku punya punya goal lagi mau coba jual propertiku yang di Indonesia, Mas Hendra. Hmm, hmm.
Dan memang kan apa keadaan Indonesia kan lagi susah banget ya, kayak mau jual jual properti apa jual jual apa kayak kendaraan kayak gitu lagi susah banget. Aku dengar gitu loh yang bayar-bayar gitu. Padahal aku udah pakai agent itu Hmm. dari bulan awal Januari itu sudah aku apa sama agency itu udah di marketkan, udah di apa dibikin advertisement di mana-mana, tapi belum ada itu sampai aku ikut TVB itu Februari akhir batch 9. Bed 9 ya? Iya, iya, Februari akhir. Oke, oke. Terus berjalan tuh sampai rutin kan ada daily rutin yang 30 hari ya. Mm-mm. Itu terus aku ikutin sampai Masya Allah sih ya sampai 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 situnya ternyata masalah manifestasi ini nggak cuman kita mentok di gimana merealisasikan goal kita menjadi manifestasi aja. Ternyata aduh itu prosesnya benar-benar up downhill gitu loh. Itu benar-benar apa? Ternyata dari situ aku tahu kalau aku punya endapan emosi eh, yang yang super berlayer-layer karena ya di umur aku yang sudah kepala 4 ini ternyata aku baru ngeh, oh ternyata aku punya pola berulang, ada loopingan. Mhm. Baru paham dari situ cerita-cerita dari situ lalu eh apa perjalanan benar-benar perjalanan untuk melepas semua, menerima dan melepas dan menerima endapan emosi itu benar-benar sebuah, aku pikir itu sebuah, aduh, perjalanan yang kayaknya benar-benar apa ya, nggak pernah aku selama hidupku punya cerita pengalaman hidup sampai yang begitu signifikan kayak begitu ya. Jadi selama Februari akhir itu aku rilis terus kan itu dipandu ya setiap hari 30 hari itu selalu ada notifikasi di grup per batch itu aku lewati. Jadi kerjaannya tuh tiap hari aku nangis saja Mas Hendra. Mewek, depan suami mewek, abis subuh, setelah subuh mewek, rilis kan. Itu ada 2 hari, dua kali sehari untuk Oke. rilis sama sada nafas syukur kayak begitu. Kerjaannya mewek aja mewek. Cuma kerjaannya rilis. Karena apa kayak ke-trigger gitu loh. Jadi setiap saat itu kayak ada emosi yang apa yang datang aja Jadi aku makin diem gitu. makin Iya, ingin berubah justru malah dikasih terus, kasih terus bener, gitu ya. bener, bener, bener. Dan itu alhamdulillahnya sih ya apa setelah 30 hari lewat itu kita juga didampingi sama sama apa para volunteer ya yang Mm-mm. TVB sempat apa arahkan gitu. Oh ya sudah nanti dihubungin sama Mbak ini. Waktu itu aku sempat ada Mbak Widya, Mhm. terus ada Afifah, terus ada Mhm. Mas siapa ya? Dia tuh orang baik-baik semua tuh. Iya beneran, beneran mereka tuh tanpa pamrih ya, sampai berjam-jam aku kalau udah telepon sama mereka tuh, aku dibantu rilis, karena kan ya memang baru-baru kita kan masih apa kurang familiar gimana cara merilis yang bener ya, apa ini bener apa enggak. Waktu itu pikiranku waktu awal-awal ya, pas pas daily rutin itu, ini bener nggak sih cara cara rilisnya begini, bener nggak sih kok kayaknya udah rilis rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, kok kenapa ada lagi gitu loh kan. Tapi ternyata ternyata memang ya itulah, kalau kita nggak tarik rasa itu, emosi itu sampai ke akarnya, itu akan terjadi loopingan lagi. Dan Hmm. aku baru paham itu setelah beberapa kali lalu TVB Zoom online buat para alumni itu aku baru tahu ternyata ya memang itulah, kalau misalkan nggak ditarik ke akar itu akan terus terjadi loopingan lagi karena yang dirilis itu cuma di permukaan aja, sedangkan yang di akarnya itu inner child-nya ternyata Mas Hendra, ternyata inner child kita itu sampai
sampai sebegitunya gitu loh, bisa menyebabkan sebuah loopingan. Pada waktu itu aku sempat bertanya, ini apa bener ya looping cara cara rilisku ini apa bener nggak ya? Lalu aku ya Teh Feby sempat menjelaskan juga kalau kalau yang menjadi indikasi kita kalau rilis kita berhasil itu kalau kita udah misalkan kita rilis dan kayak sepertinya kita udah lupa gitu barusan Hmm. rilis apa ya gitu. Hmm. Kadang-kadang aku juga sendiri lupa gitu. Barusan rilis perasaan apa ya kok kayaknya enteng banget sih ini kayak kayak enak aja gitu. Kayak kayak ada perubahan frekuensi gitu dari yang tadinya sedih, cemas, khawatir setelah rilis, setelah kita menerima pesan cintanya. Kalau TVB kan bilangnya selalu harus dilepas, dirilis dengan kesadaran. Kalau tanpa kesadaran memang kalau cuma lepas begitu aja seakan-akan kita kayak meniup awan-awan hitam aja tanpa kesadaran itu akan balik lagi Mas. Aku memang pernah coba kayak begitu tanpa kesadaran. Tapi setelah aku lewat 30 hari itu ternyata aku mulai belajar tentang kesadaran juga. Jadi dari rilis menerima semua endapan emosi itu, aku sampai ada di titik menyadari bahwa sebenarnya keberadaan kita itu siapa? Siapa aku sejatinya? Sampai di titik kesadaran itu. Nah, di titik kesadaran itulah pada waktu kita rilis dan menyadari siapa kita sebenarnya, itu yang membawa kita sampai ke ke frekuensi yang lebih vibrasinya tuh lebih 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 nyaman lagi gitu loh. Emosinya kita lebih stabil, lebih aku kan tadinya anak dua ya, ngurus apa-apa sendiri di sini Mas Hendra, Iya, nganter jemput anak, eh nggak ada pembantu di sana ya. gak ada lah gimana. Udah gitu apa karena mobil juga kan cuma satu suami jadi aku ya mau nggak mau aku harus pakai kendaraan public transport nunggu bus gitu kan itu kan apa nyita waktu ya jemput anakku gitu loh belum ngurus keadaan rumah belanja apa segala macem ya termasuk kegiatan ibu rumah tangga lah gitu loh itu kan udah hektik banget ya belum ngurus-ngurus anak yang kadang suka bikin sepanang gitu ya namanya anak lagi bertumbuh uh, anakku satu yang umur 12 tahun udah mau masuk usia remaja. Tahu sendiri kan ya anak-anak usia remaja Hmm. gitu maunya apa? Mau apa kata sendiri aja gitu loh. Kadang dinasehatin juga no I don't want this one. Udah mau apanya sendiri gitu. Kadang aku kalau itu termasuk yang strict juga. Suka you do this right now or I'm going to tell your father or I'm going to punish you suka kayak begitu suka suka diancam-ancam gitu Ya, ya, tapi ya. ternyata itu nggak mempan nah aku biasanya suka sendingin love dan Hmm. sending love itu ternyata mempan Mas Hendra ya Hmm. Allah cuma cuma kita duduk diam menyadar sadar nafas kayak kita membawa energi cinta itu ke dalam diri kita bawa semua perasaan energi cinta itu melalui nafas. Kita sadari nafas itu sampai ke dalam mengaliri tubuh kita. Lalu kita bayangkan ada cahaya yang menyinari lewat sadar nafas itu. Hati kita bersinar penuh dengan cinta. Lalu itu kayak persis seperti yang kata Teh Feby bilang. Kita rasakan cahaya cinta itu memancar ke ke semua area dan kita fokuskan ke seseorang yang mau kita sendingin love dan itu nggak sampai hitungan istilahnya beberapa sampai setengah jam juga enggak kali ya. Kalau aku sendingin love anakku itu dengerin mami dong jangan kayak begitu ayo sholat sekarang dalam hati aja padahal aku nggak usah ngomong apa-apa cuman sekali gitu ngingetin uh, it's time to do sholat now go now take wudhu
anakku kan biasa lah, namanya remaja lah, aku ngerti. Kita dulu remaja gimana gimana Iya. ya, kalau diajak sholat tuh kayaknya ntar, no, not now, I'm still busy, ada aja alasannya gitu loh. Dan aku tuh memang nggak mau memaksa gitu loh, bukan tipenya yang memaksa, karena ya kita masih kita tahu mereka sama-sama masih dalam belajar, namanya belajar ya, ya harus kitanya yang sabar, ngasih tahu, mengingatkan gitu, akunya nggak mau memaksa. Jadi aku sendingin love Mas Hendra, nggak tahu belum juga 5 menit. Tadinya masih sibuk sama iPad-nya lah, apa Mhm. masih melakukan sesuatu kerjaan yang dia lakuin. Dia suka ini kan art, suka bikin gambar, suka 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 kreatif lah anaknya gitu loh. Kalau udah ngegambar apa suka sibuk sendiri. Tapi aku sendingin love itu langsung bergerak, nggak sampai hitungan ya 5-10 menit nggak ada kali ya, langsung itu pergi ke kamar mandi terus wudhu. Itu Oke. berkali-kali itu kayak begitu. Masya Allah. Ya, alhamdulillah sih dari situ lalu ya mulai mulai kayak apa? Yang tadinya anxiety, yang tadinya apa tuh kayak cemas karena kan ya aku namanya pengen jual properti ya, pengen cepet-cepet gitu loh supaya supaya cepet laku. Dari apa? Dari tadi di agent itu pakai sampai 2 kali berubah agent, ngubah agent, pakai 2 agent malah. Yang satu berbayar dulu, yang satu nggak perlu gitu. Sampai pakai 2 agent, sampai pakai agent, ada yang nawarin Mas siapa ya, Mas Agung tuh yang di Bandung. Coba itu di alumni AR, ada juga tuh agent properti, coba aja hubungin dia pakai. Sampai itu aku sampai nawarin ke mereka juga. Itu belum ada sampai mentok-mentok di April, Mas Hendra. Jadi dari Februari, Maret, April itu nggak ada sama sekali buyer yang ngeliat rumah, Hmm. nggak ada. Itu aku sampai sama sama Mas Agung ya, aku sampai dipandu pakai apa, gelombang teta gitu, masuk ke dalam gelombang teta supaya descending in love, supaya rumah itu laku. Tapi ternyata memang vibrasiku waktu itu masih low, masih banyak kecemasan, ketakutan, masih banyak apa, inner child yang belum terilis. Jadi ya nggak ngaruh karena memang aku baru paham manifestasi itu nggak bakalan apa ter tercapai kalau kita aja nggak ada nggak ada di vibrasi yang high vibration, yang Iya, selaras iya. sama 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 semesta kecil kita, sama semesta di luar kita gitu loh. Kuncinya di anu ya, kuncinya di energi sih ya, di Iya, high iya vibration benar. ya. Iya, di vibrasi itu masih benar-benar selaras. Jadi di Februari, Maret, April. Di April itu lalu aku mulai gabung karena kan waktu itu di grupnya TVB, oh yang pada waktu mau alumni pertama itu loh Mas. Mm-mm. Alumni apa tuh namanya? Alumni yang di Jakarta itu loh, yang Reoni, di reoni, reoni. Reoni, iya Reoni. Reuni yang di Jakarta itu kan terus pada sibuk tuh ya, terus di-lock dah tuh grup kita nggak bisa sharing lagi. Biasanya kan aku sharing ya, suka sharing, gimana nih manifestasinya udah sampai mana, suka ngobrol gitu ya, sama suka hahaha sama teman-teman di grup. Heeh. Nah itu udah nggak bisa dong, Mas Hendra. Aku, Hmm. waduh, gimana nih? Apa mau minta tolong ke siapa gitu loh kan? Hmm. Kan nggak enak juga ya sama Mbak Widya sama yang lain-lain, mereka pasti sibuk, aku tahu ke aktivitas mereka juga pasti banyak ya. Yang ada aku lalu ya, lu lalu lalang masuk ngaji Roso, masuk ke YouTube 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 yang pengembangan diri gitu, sampai akhirnya aku mentok di satu YouTube yang waktu itu kayaknya Mas Hendra sempat komplain deh, banyak yang apa, banyak yang mengambil video-video Feby lalu di dipublishkan di apa, di YouTube pribadi mereka, ya enggak. Iya, 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 iya. Nah itu lalu aku suatu saat aku kira Ngaji Roso waktu itu buka buka channel baru, jadi aku waktu itu
apa gitu ya. Nama grupnya itu pakai nama Abandon Revolusi juga kalau nggak salah deh. Hmm. Oh, oh, Mm-mm. tapi ada fitrah-fitrahnya gitu. Oh, aku bilang, oh ini grup baru kali ya. Aku waktu itu nggak ngeh kalau waktu itu Mas Mas Hendra tuh apa memang udah merasa terganggu dengan grup-grup seperti ini. Tapi pada waktu aku masuk itu ternyata dia ngelink ke pendaftaran ke grup WA. Jadi di situ ada semacam link untuk masuk ke grup WA. Jadi kita daftarin nomor handphone kita dan kita masuk ke situ. Itu ternyata Mas Hendra banyak sekali orang-orang yang ngira kalau itu tuh grupnya Teh Febi, grupnya Ngaji Roso. Oh gitu ya, baru denger. Mm-mm. Iya, iya itu orang-orang tuh jadi ngiranya, oh ini ininya Teh Febi ya, ini ternyata bukan, tapi Oh. memang pada waktu itu grup itu tuh sengaja memang ada seorang kayak semacam ustadz lah Mm-mm. gitu ya. Tapi dia memang ilmunya mumpuni tentang pengembangan diri juga. Jadi si ustadz ini membagikan eh, tips-tips untuk cara menerima endapan emosi Tapi juga. memang Terus, macam-macam sih orang yang masuk di Badan Revolution tuh memang macam-macam. uh, Ada yang iya, 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 pure iya. ingin belajar, ada juga yang ingin cari panggung, ada juga yang ingin Oh gitu memperluas ya? itu, jadi macam-macam sih. Oh, oke. Kirain aku cuman yang ingin lagi manifestasi aja, enggak ya? Tapi dari apa manifestasi properti tadi akhirnya terjadi ya, Mbak Kiki ya, terwujud ya. Insya Allah sih ya Mas Hendra, doain aja. Ini lagi sedang proses approval di bank. Masya Iya, Allah. Nilai berapa kalau iya. tahu Mbak? 1,3 M. 1,3 M, Mm-mm, syukurlah, mm-mm. syukurlah lancar Iya, ya. amin, amin, amin. Tapi Ini tapi lagi nunggu, eh, lagi aku nunggu. tadi tertarik terkait dengan rilis based on kesadaran sama enggak itu kan beda ya. Iya, Kalau iya benar. rilis-rilis biasa aja kayak awan gelap, awan hitam itu kan Mm-mm. pola tuh masih tetap berlanjut gitu ya. Nah, Iya benar. bagaimana Mbak Kiki bisa meng-share, membagikan ini ke teman-teman, boleh nggak dibagi caranya supaya kemudian yang Iya, nggak iya, bisa iya. ikut kelas itu bisa praktik gitu ya Mbak ya. Maksudnya tuh Iya, iya, iya benar. spill-spill sedikit lah gitu Mbak. Gini ceritanya. Jadi waktu itu aku juga banyak banyak apa terinspirasi sama teman-teman yang memang level kesadarannya sudah waktu itu sudah mumpuni lah. Jadi aku kenal beberapa teman yang mereka memang berbagi ilmu apa itu tentang kesadaran. eh Siapa sejati kita yang harusnya kita kenal itu. Jadi memang rilis tanpa kesadaran dengan kesadaran itu beda, Mas. Hmm. Jadi pada waktu aku masih belajar 30 hari daily rutin sama yang dibimbing sama secara sukarela itu sama timnya TVB juga. Itu aku sempat di apa ya di encourage eh disemangati untuk karena waktu itu aku punya kayak apa ya setelah rilis itu kok kayak aku kayak ngerasa kosong gitu loh kayak kok nggak punya nggak punya apa ya ngerasa sedih enggak tapi ngerasa semangat juga enggak kayak apa ya kayak netral gitu loh Netral, tapi tawar kayak terhadap apapun dalam gitu ya. hampa bener dalam keadaan hampa ini nggak ngerti mau diapain kayak ini aku harus ngapain ya aku harus ngapain lalu aku reach out lah ke salah satu timnya TVB Mbak aku kok ngerasa kayak begini ya oh ya itu berarti kamu udah kosong Mbak apa sih yang dimaksud kosong itu lah kan aku kan masih awam ya waktu itu Iya, iya. masih nggak ngerti disuruh udah Mbak Ki itu udah namanya udah terjadi transisi itu udah kosong lalu aku telepon lah si Mbak Widya waktu itu disuruh lah aku untuk meditasi meditasi Hmm. jadi aku disuruh meditasi saya katanya
coba deh kamu lakuin meditasi malam selama 1 jam. Waduh, meditasi selama 1 jam. Aku kan nggak pernah yang namanya kenal meditasi kayak gitu. Lalu udah lakuin aja dulu ini kamu tuh memang apa harus memasuki alam bawah sadarmu dulu. Coba lakuin selama selama 7 hari ke depan gitu, dirutinin meditasi selama 1 jam. Gimana caranya meditasi meditasi tadi? Pokoknya pakai pernafasan yang ditarik, tahan, hembuskan gitu. Tarik, tahan, hembuskan. Lalu dia kasih lah itu semacam aplikasi yang pakai ada semacam bola ting 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 gitu. Itu malam aku lakuin Mas Hendra. Tanpa tahu kesadaran itu apa. Di Hmm. awalnya di situ dulu ya. Tanpa tahu kesadaran itu apa. Lalu aku lakukanlah itu meditasi selama 1 jam itu di malam hari, kira-kira jam 2 jam 3 malam lah, setelah beres sholat tahajud lalu aku lakuin meditasi. Karena pada waktu itu keadaanku benar-benar aku tuh kayak nggak pernah selama ini kayak merasa nggak tahu mesti gimana, sedih Hmm. enggak, seneng enggak, pokoknya kayak yang apa eh hampa gitu loh, hampa, kosong aja. Terus aku lakukan lah itu meditasi selama 1 jam itu, aku masuk ke dalam alam bawah sadarku, dan aku inget banget itu apa karena aku timing kan, oke lah sejam aku timing, kasih alarm di handphoneku, dan aku masuk ke dalam alam bawah sadar itu 15 menit pertama, 15 menit pertama itu seperti kayak biasa aja, masih 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 apa masih yang mengamati jalan pikiranku, masih yang lantur, masih aku bawa lagi ke dalam nafas. Si Mbak Widya bilang, pokoknya nanti kalau meditasi, bawa setiap pikiran ngelantur, bawa lagi fokus ke nafas. Bawa lagi fokus ke nafas. Oke, jadi aku pada waktu pikiranku udah kemana-mana, aku bawa lagi ke nafas. Aku fokuskan lagi ke nafas. Itu sampai masuk ke 15 menit kedua, aku kayak ngerasa kayak, apa ya, semacam terjadi suatu perubahan gitu loh. Aku kayak Ya, dibawa. shifting identitas gitu ya, Iya, kembali sampai ke. kayak itu nggak tahu aku Heeh. halusinasi atau apa ya. Ah, nggak tahu deh, nggak ngerti sampai sekarang itu aku mesti nggak ngerti itu jalan-jalannya Allah mungkin atau gimana. Masuk ke dalam uh, kosmik, perjalanan kosmik. Oke. Jadi aku seperti kayak dibawa di tatanan eh, planet-planet. Aku Hmm. kayak ngelihat itu ada planet gugusan gugusan planet-planet, ada Merkuri, Venus, Bumi, kayak begitu. Aku bisa ngeliat itu planet-planet sampai beredar. Aku kayak yang ya Allah, emes banget ini apa? Sampai matahari itu bersinar, kelihatan sampai aku tuh ya Allah ini apa ya? Ini apa? Sampai aku tapi aku nggak yang apa berusaha menilai. Aku cuma menikmati aja gitu loh. Sambil 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 apa mengatur nafasku. Dan memang pada waktu itu nafas itu seperti kayak yang udah nggak yang eh, kayak kayak udah autopilot aja gitu loh, kayak nafas itu dengan sendirinya aku nggak berusaha menarik nafas dan menahan lagi, itu udah kayak nafas nafas sendiri aja gitu loh di 15 menit kedua itu. Di 15 menit ketiga itu kayak aku kayak dibawa ke sebuah lorong. Jadi kayak setelah menikmati semua planet-planet, bintang, langit yang luas banget, itu galaksi apa aku nggak tahu, mungkin nggak ngerti. Dan aku kayak ditarik ke sebuah lorong, dan lorong itu lorong hitam, dan di lorong itu kayak apa, pernah lihat film The Matrix belum Mas Hendra? Iya, iya, The Matrix. Ah, Oke. itu stimulasinya kayak slow motion, Hmm. berat, badan itu berat ya, kayaknya kayak ditarik ke dalam lorong itu, dan Tahu, itu tahu. dalam apa slow banget, sampai slow banget.
sampai aku nafas aja kayaknya berat gitu loh. Heeh. Sampai sampai nafas itu kayak berat, berat tapi enteng gitu loh. Gimana sih ya? Iya, Kayak iya. kayak yang halus tapi lama, tapi berat, tapi slow, entah itu Paham, apa. paham, 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 paham. Lalu aku kayak dibawa ke lorong itu, sampai itu lorong itu tapi gelap, dan yang tadinya gugusan planet-planet itu aku lihat itu sampai gelap sekali. Aku sampai ketakutan di situ. Yang namanya takut, ya Allah, dalam hati tuh, ya Allah ini apa, ya Allah, ya Allah, aku sampai minta perlindungan, ya Allah. Kalau ini memang memang perjalanan yang engkau ingin aku alami, ini ingin engkau engkau aku lalui, aku pasrahkan semuanya kepadamu, ya Allah. Berikanlah aku perlindunganmu gitu dalam hati itu ya. Aku sambil baca-baca Al-Fatihah lah apa, sampai akhirnya aku sampai berhenti di ujung lorong itu, dan itu masih gelap. Nah, aku nggak tahu itu di mana. Itu tuh setengah sadar, ketiduran, atau masih dalam kondisi terjaga? Gimana Kayaknya jelasinnya? Karena kayaknya kalau itu udah di gelombangnya udah gelombang beda, Mas. kalau kalau aku pernah mengalami persis seperti yang Ah, Kiki alami itu dalam oh iya. kondisi memang setengah sadar sih. Jadi kayak Ah. ya kayak nggak terjaga gitu. Iya, iya memang. Karena aku masih merasa aku tuh duduk bersila di dalam kamar, ya suamiku tidur di situ. Eh, aku masih aku masih apa? Karena ada lampu kamar juga. Aku masih merasakan lampu kamar itu ada cahaya juga. Tapi cahaya kamar sama cahaya yang aku lihat dalam dalam kondisi meditasi itu beda gitu loh. Tap- Beda. tapi kita sebenarnya masih pengen berusaha untuk mengendalikan, untuk keluar dan lain sebagainya, tapi nggak bisa kah? Gak, bukannya nggak bisa ya, ada semacam ada yang apa ya, mengalirkan aja gitu loh. Oh iya iya iya, iya. I see Jadi I see. mengalir aja gitu loh. Mm, Tapi mm, memang mm. masih sadar, orang aku masih Iya masih iya tahu masih kalau aku sadar. duduk. Aku duduk itu masih, kadang tanganku suka bergerak sendiri gitu, aku masih sadar. Tanganku suka bergerak sendiri itu masih Hmm, masih masih berasa, masih sadar. Dan tubuhku oleng gitu, aku masih tahu, masih sadar. iya. Tapi lalu kayak dalam 15 menit, masuk 15 menit keempat itu, aku kayak kayak apa, dalam sebuah space, ruang gelap, nggak tahu itu di mana. Lalu aku kayak didorong, ada suatu suatu kekuatan. Aku kan nggak kayak badan tuh berat. Setelah dari lorong itu badan tuh masih berat gitu. Aku nggak tahu, wah ini apa, ini apa. Itu tuh aku kayak didorong. Aku kayak didorong aja gitu loh. Kayak ada kekuatan yang ngedorong badan aku ngedekat, mendekat ke, ya ke depan gitu loh. Nggak berani ngelihat juga dong ya, maksudnya gimana mau mau noleh gitu. Apa yang mendorong aku itu, tapi kayak ada perasaan hangat, semacam cahaya hangat yang ngedorong aku ke belakang, ke maju ke depan. Setelah aku didorong itu seperti dari jauh, itu seperti kayak ada cahaya. Cahaya itu kayak makin lama makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat, makin terang, makin indah, makin cahaya yang nggak pernah aku lihat sebelumnya. Bahkan cahaya matahari pun nggak seperti itu. Itu pitch black dark ya tadinya. Yang tadinya ruang itu gelap, senyap, dalam keadaan takut. Pada saat cahaya itu mendekat, kayak semakin memendarkan cahaya itu kemana-mana. Itu kayak yang indah banget, Mas Hendra. Aduh, aku sampai kayak yang, Hmm. ya Allah ini cahaya apa ya Allah. Aku sampai yang istilahnya merinding. Aku sampai dalam keadaan meditasi, aku nangis dong, Mas Hendra. Mm-mm. Sampai keluar air mata. Aku bilang, ya Allah ini apa? Ini apa ya Allah? Kayak seakan-akan kayak ada yang menuntun diri ini untuk apa? Untuk berucap dalam hatiku gitu ya. Ya Allah, ini cahaya apa? Kalau memang ini cahaya adalah tempat aku pulang nanti, ya Allah,
biarkan aku nanti kembali ke cahaya ini lagi. Itu kayak yang terucap gitu aja dalam hati. Padahal aku nggak pernah belajar apa-apa. Aku nggak pernah belajar kesadaran. Aku nggak pernah belajar. Oke lah waktu itu Teh Feby sempat bilang kita adalah makhluk cahaya. Kita adalah cinta murni tanpa batasnya. Eh, itu Teh Feby pernah bilang. Tapi aku yang pada waktu itu nggak mudeng gitu loh. Nggak mudeng aja. Nggak nyambung yang Teh Feby ucapkan waktu itu aku masih nggak mudeng. Tapi setelah aku mengalami perjalanan itu, aku baru tahu, oh kalau ternyata itu adalah dari mana kita berasal, cahaya itu. Jadi pada Mm-mm. waktu aku kayak yang udah yang ya Allah, ini cahaya indah banget. Ya Allah, jika ini adalah tempat aku pulang nanti, izinkan aku untuk kembali melihat cahaya ini kembali. Karena Mm. aku nggak berani itu nggak berani untuk melangkah lebih jauh. Orang aku nggak bisa melangkah ya orang berat gitu. Bawa badan sendiri aja berat. Jadi pada waktu tubuhku diberhentikan di situ di satu titik nggak dan cahaya itu pun berhenti di hadapanku. Aku nggak berani untuk melangkah ke lebih dekat untuk mengetahui itu apa sebenarnya. Kalau Tapi itu cahaya secara yang indah. secara Hmm. feel-nya apa yang dirasakan pada saat kemudian melihat cahaya Oh, itu gitu? Damai. blissful, Oke. blissful, blissful, damai, Hmm. nangis, nangis. Aku nggak mau malah nggak kepengen pergi dari situ. Kalau bisa ya. Soalnya aku tahu, oh ini udah mau masuk. Waktu itu kayaknya kayaknya kalau nggak salah, oh nggak bukan puasa deh, kayaknya bukan puasa. Aku waktu itu yang aku pikir ini udah mau subuh, aku belum nutup witir. Jadi aku mesti witir dulu. Jadi aku mesti buru-buru witir. Jadi waktu itu aku bilang aku ya Allah, aku nggak mau pergi dari sini. Aku ingin tetap ada di sini ya Allah. Karena terus Seperti mandangin. ini ya Mbak Kiki, seperti seorang ibu yang mungkin puluhan tahun merindukan anaknya yang lama nggak ketemu dicari-cari gitu Iya, kali ya. iya. Pokoknya Iya. apapun itu seperti it's our home. Oke, Itu pernah seperti pernah nggak hmm, eh ingin mengulang hal yang sama gitu dan ketika pernah, nyoba pernah dong, ketika pernah. nyoba nggak bisa. Nggak bisa. Nah, Bukan nggak bisa ya, bukan nggak bisa. tapi memang itu Tapi aku prerogatifnya sih. mungkin mungkin ya, Aku yakin itu mungkin sih. mm-mm. Mungkin mungkin bisa pada waktunya. Cuman memang itu yang aku setelah aku analisa ya, setelah aku berada di situ, aku bilang ini aku belum sholat witir dalam kesadaranku ya. Ya Allah, ke, tolong bawa aku ke tempat ini lagi ya Allah. Bawa ke tempat aku ini lagi, di mana aku bisa merasakan kedamaian seperti ini lagi. Dan aku harus kembali sekarang. Dan pada waktu aku memerintahkan seperti aku harus kembali sekarang, itu kayak memang kembali dengan sendirinya. Aku itu mundur ya, 5, 4, 3, 2. Karena pada waktu itu aku nggak tahu gimana cara mau kembalinya nih. Orang mata aja berat, mata itu berat. Mas Hendra mau ngebuka aja susah, berat. Kayak apa ya? Aku kan belum pernah yang namanya merasakan dihipnotis seperti apa ya. Iya, iya. Apalagi di hipnoterapi atau apa belum pernah. Tapi aku merasakan deep, deep, Deep. uh, kayak sleep gitu loh. Apa ya? Kayak yang pokoknya susah mau Benar-benar menyadarkan diri kita itu menyatu kayak nggak bisa. menyatu dengan Bener, keheningan gitu ya, menyatu bener, dengan kekosongan gitu ya. bener. Nah itu dari situ aku terus kayak berusaha untuk menyadarkan diri aku lagi. Aku pikir oh kayaknya harus dihitung mundur deh supaya aku bisa sadar lagi. Akhirnya aku hitung aja mundur deh. 4, 3, 2, 1. Aku buka mataku. Nangis lah di situ. Udah mewek, semewek-meweknya. Suamiku juga mungkin Hmm. ngedenger kan. Udahlah di situ nangis ya Allah, aku minta ampun ya Allah, ini barusan apa ya Allah gitu. Sampai ternyata dari situ pun aku masih apa belum mengerti itu sebuah fenomena apa, belum dapat. Katanya mungkin memang itu adalah sesuatu yang bisa uh, ya Allah
berikan supaya kita mengalami katanya untuk bisa mengalami perjumpaan itu atau apalah yang disebut um, istilahnya itu aku nggak ngerti. Tapi memang setelah dari situ aku mulai banyak seperti mendapatkan synchronicity. Hmm, contoh, Seperti contoh. kayak dipertemukan dengan orang-orang yang Oh, memang, iya, yang memang itu membantu pertumbuhan aku. iya, 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 tahu, tahu. Jadi dipertemukan dengan sebegitu sajanya tanpa aku planning atau Mm-mm. tanpa aku berusaha buat, Tanpa tanpa ada effort gitu iya, ya. tanpa ada effort. Beneran. Dan itu membawa aku kenal dengan orang-orang yang sudah berkesadaran. Dan pada Iya. waktu aku mulai, ya istilahnya apa, mm, sharing lah gitu. Oh, itulah yang dinamakan suwung. Katanya. Oh, Mm-mm. itulah yang dinamakan apa, mengalami. Oh, itulah yang dinamakan apa, fenomena kosmik, perjalanan Mm-mm. kosmik. Disitulah aku baru sadar. Dan ternyata ya perjalanannya aku bertemu dengan orang-orang yang benar-benar memang mempunyai kelebihan-kelebihan. Bisa dibilang kelebihan-kelebihan yang mereka memang diberikan kemampuan sama Allah itu, sebuah kemampuan untuk bisa membawa orang-orang lain yang belum berkesadaran untuk bisa mempunyai kesadaran. Karena karena memang setelah aku pelajari ya, hidup dengan kesadaran tanpa kesadaran itu beda, sangat beda, signifikan sekali. Bahkan untuk kita yang beragama Muslim pun, pada waktu kita menjalani segala rutinitas ibadah kita, berkesadaran dan tanpa berkesadaran itu beda banget, Mas Hendra. Pada waktu kita belum punya kesadaran, sholat seperti kayak menjadi rutinitas biasa aja gitu loh. Oke. Jadi seperti kayak ya rutinitas saja. Oh, ya, jam sholat. Oh, Kalau sholat sekarang kayak Jumat. kayak apa? Kayak berjumpaan agung Ah, gitu ya. kayak yang masuk Allahu Akbar Menumpahkan aja itu gitu ya. kayak, iya, masuk Allahu Akbar mau niat aja gitu kayak kita, oh ini udah waktunya udah terkoneksi sama Allah. Itu kayak dalam sholat aja kita waktu takbiratul ihram baca Al-Fatihah itu bisa bercucuran air mata kita. Saking saking terkoneksinya gitu loh, saking kita rindu rindu untuk pulang Iya, iya, itu iya. bisa sampai air mata tuh sampai ngucur, sampai pada waktu kita tasyahud akhir aja kayak kita tuh nggak mau mengakhiri sholat kita lama-lamain duduk dalam tasyahud akhir itu, kita kita tarik nafas, kita rasakan nafas cinta Allah itu mengalir ke dalam tubuh kita, itu seperti getaran-getaran cinta yang nggak ternilai harganya. Jadi itu perjalanan terindah dalam hidup Mbak Kiki. Ternyata itulah yang disebut Teh Febi. Manifestasi terbesar itu adalah Bener. itu ke kebahagiaan, kegembiraan, merasa terpenuhi dengan segala kelimpahan, kebebasan, kebebasan kita. Merasa terbebaskan gitu loh dari semua himpitan dunia, himpitan semua problema kehidupan itu, sampai kita merasa terbebaskan. Itulah manifestasi kita, Mas Hendra. Iya, 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 iya. Itu ternyata manifestasi terbesar kita tuh ternyata bukan yang istilahnya finansial atau Mm-mm, mm-mm. relationship atau apalah segala macam. Itu kembali ke fitrah ya, Mbak Kiki ya. Itulah yang disebut kayaknya kembali ke Fitrah. fitrah. Bener, bener, bener. Itu Dapat dapat apa? Dapat keberlimpahan dalam bentuk yang lain gitu. benar, Karena selama ini kan kita benar, ngira keberlimpahan tuh ya sekedar materi gitu kan. benar, benar. Padahal ini gak ada harganya, nggak ada harganya, Tapi Mbak, priceless. Mbak, pernah nggak sih Mbak sebelum sampai di titik ini gitu, Iya, pernah iya. nggak mengalami sebuah penderitaan yang teramat sangat di dalam hidupnya Mbak Kiki gitu?
kepedihan yang sangat perih gitu. Dan Iya, bagaimana kemudian aduh. Mbak Kiki melewati Mm-mm, fase itu gitu. Apa saja mungkin mm. yang dilakukan sehingga bisa sampai di titik ini. Aku tuh sebenarnya ya Mas Hendra, ini catatanku nih, aku tunjukin ini catatanku. Ah, Ini catatan perjalananku. Jadi aku sempat jadi dalam dalam apa tuh namanya? Memang untuk mencapai kesadaran itu sendiri itu proses yang sangat ya seperti aku bilang tadi up down and hill. Jadi kita bertemu orang-orang seperti Allah tuh mempertemukan kita dengan orang-orang yang supaya kita tuh itu semacam kayak bayangan kita gitu loh. Kita seperti mirror kita, ya cerminan kita gitu seperti ya. cermin kita, iya. Jadi kita kayak dipertemukan semua dengan gambaran emosi-emosi negatif kita, semua semua apa eh, karakter-karakter yang selama ini kita berusaha untuk kita tutupi gitu loh. Kita sembunyikan, kita pakai topeng kita yang terbaik dan yang yang jeleknya kita lupakan, kita abaikan. Nah, disitulah aku benar-benar baru tersadarkan. Jadi memang pada waktu aku umur umur masih 4-5 tahun itu, ini aku share aja ya, Bismillah, bukan untuk membuka atau gimana-gimana tentang Iya, keluargaku ya Mas Hendra. Ini iya, supaya mungkin jadi pelajaran untuk yang betul, betul, lainnya betul. bahwa eh, inner child itu ada, luka batin dan trauma itu ada, dan itu sangat berpengaruh sekali ke ke dewasaan kita sampai kehidupan kita dewasa itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Jadi memang pada waktu umur 45 tahun itu aku waktu itu eh, sempat mengalami sebuah guncangan di mana waktu itu aku ingat sekali hmm, malam hari aku masih bobo sama mama papa gitu ya di kamar yang sama. Biasanya kalau bangun itu aku pasti nyari mama, tapi ini kok mama nggak ada, papa nggak ada, kemana? Jadi aku bangunlah sendiri gitu, turun dari tempat tidur, aku keluar ke arah ruang makan, dan di situ aku lihat mama papaku lagi duduk berdua gitu, lagi ngobrol. Ternyata terus aku yang namanya masih baru bangun tidur ya, masih belum jangkep kali ya namanya anak kecil. Aku dipanggil lah, terus dipangku tuh sama mama. Dipangku terus ditanya sama mama, Mbak mau ikut sama siapa? Mau ikut mama atau mau ikut papa? Itu yang aku ingat. Itu yang berasa banget. Mau ikut mama atau mau ikut papa? Iya, iya, iya. Mau pisah ya mamanya ya. Hmm, iya. Jadi pada waktu itu dalam kebingungan aku nggak ngerti namanya anak kecil. Aku cuman ngelihat muka mama papa lagi, nggak ngerti aku harus bilang apa. Tapi itu membekas ternyata. Iya, iya. Membekas. Bekas. Sampai ya mungkin dari situlah terus ternyata apa dari situlah mulai ada ketakutan, ketakutan, ada rasa kebingungan, ada rasa eh takut kehilangan kasih sayang kedua orang tua. Ya itu dari situ mulai perjalananku dari umur 45 tahun itu ternyata membawa kisah-kisahnya sendiri. Jadi aku juga sempat seperti kayak sering kali polanya itu ya ada pola di mana aku seperti selalu dihadapkan di antara dua pilihan, mau Hmm, ikut mama atau mau ikut papa. Itu oke. pilihan. Setiap kali aku mau melakukan sesuatu itu pasti ada di antara dua pilihan. Tapi gini, Aku gini, gini, pernah gini. Bentar. gimana. Dari cerita Mbak Kiki dan teman-teman yang lain gitu, akhirnya kan kita jadi lebih aware gitu ya bahwa ternyata apa yang kita alami pada saat kemudian kita masih kecil itu ternyata menentukan jalan hidup kita ketika sudah remaja, sudah berumah tangga. Itu satu. Benar. Nah, yang kedua, Mm-mm. kita jadi bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana cara kita untuk memperlakukan anak-anak kita sekarang Oh gitu kan. Ya nggak iya, sih? iya, benar banget, benar, benar banget.
Itu cara aku menghadapi anak-anak sekarang kalau misalkan aku kayak berbuat salah gitu ya, aku marah gitu ya, aku snap gitu tanpa karena udah ya namanya orang tua ya pikirannya nggak cuman ngurusin rumah aja, kadang mikiran yang di Indonesia, kadang mikirin orang tua lagi sakit, kadang mikirin suami yang begini, kadang mikirin segala macam tetek bengek gitu. Itu kadang aku kan suka snap gitu sama anak-anak. Itu kayak merasa aduh ini nggak bener nih. Biasanya kan aku ya cuek aja gitu namanya anak-anak kalau perlu dihukum dihukum gitu kan, dikasih supaya dikasih pelajaran supaya mereka nurut. Iya. Tapi ternyata setelah aku berkesadaran, aku akan duduk ke mereka. Aku bilang ke kakaknya gitu loh, yang Amira, hmm, please forgive mommy, okay? When I was get angry with you before, please don't put it in your heart. Just forgive mommy, okay? And terus aku peluk anakku, maafin mami ya, aku bilang gitu. Please Hmm. forgive mami. You know that mommy love you. If mommy got angry with you, is because I care about you, and I don't want you to do like naughty thing. Like you need to know that mommy love you. No matter what, mommy will love you. If mommy got angry, mommy will still love you. And you can be sure that you need to be sure that you are safe with me. You are Hmm. always safe with me. Aku selalu nerapin itu. Jadi apapun itu aku selalu bilang kamu aman, kamu aman, Iya, kamu iya, aman. iya, iya. Mommy love, I love you. No matter what, if I get angry, I will always love you. Selalu kayak begitu. Selalu kayak begitu. You are safe, you are safe. Aku selalu bilang gitu. Karena memang seorang anak kecil itu yang dibutuhkan adalah perasaan Hmm. amannya ternyata. Karena aku rasakan sendiri ini setelah aku analisa, ini apa sih sebenarnya perasaan, akarnya dari mana, kenapa loopingannya banyak banget. Dari ternyata dari perasaan tidak aman, Mas Hendra. Hmm, 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 Jadi hmm. anak kecil itu merasa tidak aman karena waktu itu aku juga sempat seperti diberikan apa rasa kebingungan yang sangat. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku ngerasa mau kehilangan mama papaku. Aku merasa nggak aman. Tapi anak kecil nggak bisa ngapa-ngapain. Iya nggak sih? Hmm, hmm. Nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa berkomentar apa-apa. Apa yang nggak juga ditanyakan perasaannya bagaimana. Nah itulah salahnya orang tua zaman sekarang ya. Ya zaman dulu juga gitu loh. Maksudnya kita nggak pernah care untuk sengaja menanyakan, okay, hi, how are you? How's your feeling today? Itu nggak pernah ditanyakan. Kita hanya apa perintah, 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 lalu memerintah aja gitu loh kan, memberikan komando, merintah gitu kan, Tapi tanpa kita. tapi dari Mm, keluarganya Mbak Kiki secara mm. secara ekonomi nggak struggle kan? Settle Oh, kan? nggak struggle gimana Mas Hendra? Ya adalah up down-nya ya. Ada waktunya kita memang apa settle, kita kita apa berkecukupan, tapi ada waktu saatnya juga aku yang namanya harus jungkir balik kepala jadi kaki, kaki jadi kepala itu ya ada lah. Ya itu dari situ semua ternyata merasa tidak aman itu, ketakutan-ketakutan itu. Jadi ya aku sampai di usia bisa dibilang sampai di usia usia umur berapa ya? 15 tahun lah. 15 tahun itu kehidupan keluarga ya alhamdulillah papa kerja, eh, kita sempat gonta-ganti apa istilahnya kota gitu loh. Aku dulu tinggal di Cikampek. Waktu itu orang tuaku, papaku kerja di PT Pupuk Kujang Cikampek. Jadi sampai bertahun-tahun itu dari kecil sampai usia aku umur mungkin umur 14 tahun, 13 14 tahun. Itu aku tinggal di Cikampek, sekolah di sekolah swasta yang bener-bener bonafit lah istilahnya ya, namanya perusahaan BUMN. Pupuk Kujang waktu itu siapa yang nggak kenal Pupuk Kujang ya? Iya, iya. Itu semua fasilitas tercukupi.
perumahan tercukupi, sekolah anak-anak gratis lah istilahnya. Itu tercukupi sampai suatu saat papa mama itu pindah ke Cilegon. Itu papaku pindah kerja di perusahaan eh polipropilin di Cilegon. Jadi umur SMP, SMA itu aku di Cilegon sampai usia remaja itu. Nah, ternyata dari situ pun aku ternyata banyak cerita-cerita pengabaian pola asuh ternyata. Jadi ada cerita-cerita pengabaian pola asuh di umur-umur remaja, di mana waktu itu mama papaku waktu itu lagi bisnis, lagi buka bisnis, apa, jual beli mobil lah, jual beli tanah lah, jual beli apalah segala macem gitu, tetek bengek nggak ngerti aku juga. Sampai jualan karpet apa pokoknya ya begitulah, begitu-begitu, apa segala macam dijalanin karena mamaku waktu itu pengen bisnis sendiri kali ya, nambah penghasilan. Tapi ternyata disitulah nggak ada peran pola asuh orang tua. Papaku sibuk, mamaku sibuk. Aku di rumah kadang pulang sekolah nggak ada siapa-siapa di rumah. Adikku kadang suka dititipin ke tetangga main, di mana di situ ada anak-anak juga gitu lah. Jadi suka dititipin seharian, tinggal apa bukan tinggal, maksudnya main di sana seharian. Aku di rumah sendirian, kadang suka kesepian gitu. Nah, disitulah lalu aku kesepian itu ya, aku biasa, namanya anak remaja ya. Kita kan punya cinta-cinta monyet gitu ya. Iya, Jadi iya, iya. apa? Ketemulah sama pacar pertama aku. Hmm. Dan apa kebetulan waktu itu aku lagi SMP kelas 2 lah, kelas 2 umur-umur berapa ya, 15-16 tahunan. Jadi pacar pacar pertamaku ini udah usianya lebih 5 tahun lebih tua dari aku. Oke. Kakak kelas, kakak alumni. Hmm, 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 hmm. Jadi pada waktu aku udah masuk SMA itu, aku ternyata ya biasalah dikeceng-kecengin gitu lah sama sama kakak kelas ya. Iya. Di, kita ikut apa, ikut ekstrakurikuler gitu kan, suka suka ada kakak kelas yang apa, yang volunteer, suka yang apa. Hmm. Jadi waktu itu aku ikut eh apa, siswa pecinta alam gitu loh, Iya. pecinta alam. Mm-mm. Dari situlah ketemu kakak kelasku dan dia kenal sama aku, lalu ya ya apa, kakak kelas lalu tiap minggu kan ketemu, jadi kenal 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 kenal, ya akhirnya ya gitulah. Ternyata dari pengabaian itu nggak ada peran orang tua, nggak ada pendampingan dari orang tua. Disitulah akhirnya aku merasa tercukupi kasih sayangku sama sama si pacarku pertama itulah, Iya, ya iya. perhatian apa, mana orangnya udah mapan, udah kerja juga, diperhatikan, tiap pulang sekolah aku selalu dijemput. Itu tuh, iya beneran. Oh ternyata aku dispesialin gitu kan ya. Oh, siapa yang nggak berbunga-bunga dong ya. Iya, iya. Anak umur remaja gitu dikasih perhatian yang spesial seperti itu. Dan ternyata kecium lah sama mamahku. Aku nggak Hmm. boleh dibolehin pacaran dulu. Oke. Ya karena ya dia mulai mulai suka main gitu ya, malam minggu suka datang lah. Mamaku ini siapa ini? Ngedatengin anak gadisnya masih sekolah. Mamaku kasih ultimatum dong ya. Hmm. Gak, gak boleh. Namanya pacaran ya begitu. Ya enggak lah, cuman temenan aja lagi mah, ya cuman cuman main doang. Dan memang kalau datang pun dia nggak pernah datang sendiri, suka bawa temennya gitu loh, suka bawa temen cowoknya juga, nggak pernah yang sendiri. Maksudnya kita kalau ngobrol di depan di teras sih ngobrol ya hahihi biasa. Gimana sih ya namanya, bukan bukan wakuncar wakuncar yang ngapa-ngapain itu enggak. Ini dia datang main, suka bawa makanan, suka kita suka apa jajan bakso bareng gitu kan, pas
karena bareng-bareng ada bawa dua orang temen gitu loh, dia suka bawa motor, bawa temennya juga, dan ya mama nanya dong ini siapa, temen mama gitu, ya temen tapi kan temen kayak apa gitu kan. Nah itu aku akhirnya di situ backstreet dong, Hmm, backstreet, dibilangin enggak ternyata iya di belakangnya. Nah oke. disitulah ternyata ya mulai mulai ternyata pengabaian pengasuhan itu akan membawa anak-anak kita nanti akan mencari kasih sayang di luar, Iya, bukan iya, iya, iya. melalui orang tua. Nah Oke, itulah itunya. ini pelajaran buat kita semua lah ya dari Iya benar. ceritanya Mm, Mbak Kiki ini. benar. Tapi Mbak, Mm, aku pengen sedikit tanya lagi tentang ini. iya. Apa sih Mbak pesannya Mbak Kiki buat teman-teman yang sekarang udah dewasa nih, tapi ketika masa Mm, kecilnya dulu itu mm, misalnya father issue misalnya ya, mm, terus orang tuanya divorce, perceraian mm, mm, dengan segudang alasan untuk bercerai lah, even itu adalah mm, masalah ekonomi atau kemudian mm. eh apa orang Atau ketiga ketidakcocokan gitu ya. ya, tidak Mm, cocokan atau orang ketiga, mm, kedua dan mm, seterusnya gitu. Nah, mm, untuk kemudian bisa melepas semuanya itu supaya kemudian mm, tidak mempengaruhi jalan hidupnya nanti, apa yang harus mm, dilakukan mulai dari sekarang nih? mm, Apa Mbak? mm. Jadi aku sarankan ya untuk orang tua itu jangan pernah melibatkan anak. Jangan pernah melibatkan anak karena ini bukan tentang persoalan anak-anak. Kadang kan ada orang tua yang suka curhat ya ke anaknya ya. Oh, bapakmu begini, oh papamu begitu, oh mamamu begini, begitu gitu ya. Itu Ya, jangan ya, ya, pernah. ya. Nah, Jangan pernah. bagi si anaknya sendiri sekarang, ketika dia Hmm, udah dewasa, udah berumah tangga hmm, misalnya, hmm, terus hmm, dulu hmm, waktu kecilnya mengalami hal seperti itu, apa hmm. advice yang bisa disampaikan oleh Mbak Kiki buat teman-teman? Ah, diterima dong, dirilis. Hmm. Jadi apa? Itu adalah perjalanan perjalanan hidup kita ya harus diterima aja. Karena gini loh ya, Mas. Kalau nggak kita terima, kalau nggak kita putus ini semua loopingan sekarang, yang ada akan kita wariskan ke anak cucu kita mau memang. Oh, Kita akan mewariskan semua cerita-cerita loopingan itu karena kan kita DNA ya Mas ya. iya, Itu iya. yang berbicara itu warisan bloodline gitu loh. Warisan DNA kita, garis darah keturunan kita itu akan nurun ke anak-anak, Mas. Aku yakin ya, aku yakin. Aku mempunyai cerita seperti ini itu karena papa mamaku juga dulu mempunyai kisah-kisah pengabaian orang tua. Oh my God, bener-bener banget. Iya enggak sih? Iya enggak sih, Mas? Betul, betul Cara banget, betul banget. cara cara mbah-mbah kita, eyang-eyang Iya, kita iya. dulu kan ya, Aku yang jadi anaknya lebih aware sekarang ya untuk membuka itu ternyata iya. bener juga ya. Itulah, Hmm. itu namanya warisan apa sih? Karma kali ya kalau kata orang. Itu bener, bener. Jadi ya harus diputus, harus diterima. Kalau enggak kita mau, memang kita mewariskan apa rasa ketakutan, kesedihan, rasa tidak percaya diri, rasa Atau gini Mbak, apa? tidak hanya diterima tapi juga Hmm. disadari gitu ya. Dan yang lebih Oh penting iya, lagi inner child iya. kita atau misalnya kita Oh bisa harus, memejamkan mata untuk memeluknya. harus. Kamu Benar, aman. benar. Itu penting deh saya kira untuk Benar dilakukan gitu ya. banget, benar. Menemui Karena Kiki di waktu kecil gitu ya. oh iya, wah aku udah mewek-mewek Mas Hendra. Berapa kali aku ketemu Kiki kecil itu. Heeh. Ya memang harus itu, harus kita karena yang bisa menyembuhkan inner child kita itu cuman kita sendiri. Jadi versi kecil kita itu menunggu kita di dalam bawah sadar kita untuk kita yang datang menenangkan rasa ketakutan mereka, menenangkan rasa kecewa, rasa pengabaian, rasa ingin dicintai, mm, ingin dimengerti. Itu hanya kita sendiri yang bisa menenangkan mereka.
bukan siapa-siapa. Jadi kita harus bisa masuk, menemui versi kecil kita lagi, menenangkan mereka, memberikan rasa aman, memberikan rasa nyaman, memohon, meminta maaf, berterima kasih. Kayak yang Teh Febi bilang, yang pakai mantra Ho'oponopono itu loh. Iya, iya, iya. Ya, maafkan aku, terima kasih, aku Betul. mencintaimu. Terima kasih, kamu selama ini selalu kuat untuk aku. Terima kasih, kamu selalu mengingatkan aku untuk selalu untuk menerima semua rasa-rasa itu, semua loopingan-loopingan itu hadirnya dari situ, dari si versi kecil kita itu, Mas. Iya, iya. Merinding aku sampai. Ya itu, aku udah berapa kali masuk menemui Kiki kecil itu. Iya, tapi TVB pun juga melakukan itu kan ya, mengalami itu maksudnya dulu ya waktu Nih, papa mamanya eh, bercerai gitu. Even even itu aku pun juga dia. sempat mengalami hal yang sama sih. Jadi Masya Allah, ternyata itu loh, Mas. Kita punya, seperti punya terkoneksian gitu loh. Kayak mm-mm. keterhubungan satu sama lain. Kita saling menyimpan, apa, menyimpan Iya, 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 endapan-endapan iya, yang iya. yang similir, yang sama. Ya itulah, Iya, iya. apa, caranya semesta ya. Mbak, Iya, eh iya. ada nggak sesuatu yang apa ya, keunikan apa yang ada di Abundant Revolution gitu ya? Karena selama Mm, ini kan Mbak Mbak Kiki kan juga ikut banyak kelas gitu ya. mm, Keunikan-keunikan mm. apa mungkin yang membuat ini menjadi beda gitu? Aku terus terang cuman ikut FEB doang ya, Mas ya. Oh Aku gitu. nggak pernah. Oke, Iya, oke, benar, oke, benar, oke. Oh, kirain benar. kirain udah eh Enggak. ikut banyak Kalau kelas cuman, gitu. kalau kalau Pak Faiz gitu ya, cuman dari ngaji Iya, roso ya, aja lah. YouTube ya. Nah, ya, cuma sekilas-sekilas gitu aja. Tapi memang bener, TVB itu ilmunya mencangkup semuanya. Dari istilahnya sedona, eh, sadar nafas, syukur, ya itu udah yang istilahnya basicnya itu sadar nafas syukur itu. Bagaimana kita menarik nafas dan mengalirkan nafas cinta ke seluruh aliran tubuh kita, itu TVB memang, wow, jagonya, baling. Sekarang kalau Jago tuh. misalnya masih ke trigger sesuatu itu gimana Mbak? Biasanya kan kalau saya dulu kan sering ketika ke trigger itu kan langsung reaktif gitu ya. Minimal minimal kalau sekarang kan udah nggak reaktif jadi bisa diem sejenak gitu. Nah, kalau pengalamannya Mbak Kiki sendiri gimana? Kalau 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 memang ke trigger itu pasti pasti akan selalu ada aja cerita-cerita yang membuat kita ke trigger sih, Mas Hendra. Iya. Apa, ya contohnya sebenarnya ya, kalau kita ke trigger itu ada semacam, apa, ada semacam pesan. Jadi pada waktu kita ke trigger, rasa khawatir, rasa cemas, itu semacam ada artinya. Sebentar ya, aku bukain ya. Aku tuh sempat nge-save loh. Aku tuh gini loh, Mas Hendra. Gimana? Eh, jadi selama sempat vakum di alumni Abandon Revolusi, karena kita komunikasi searah, jadi aku buka dong grup WA sendiri, ngumpulin ngumpulin Hmm. temen-temen yang punya kasus-kasus sama seperti aku, dan itu aku dari eh, bulan April itu ya, bulan April itu aku ada semacam bukan anggota ya, ya teman-teman lah, teman-teman, bisa dibilang teman-teman yang apa, yang punya pengalaman sama dengan aku, yang ingin mencari ketenangan, ingin bermanifestasi, itu aku kumpulin. Jadi waktu itu juga aku sempat izin sama salah satu timnya TVB, boleh nggak ya kalau aku bagiin materi TVB, tapi bukan video-videonya, cuma materi pembelajarannya aja. Dan mereka bilang boleh kok, boleh. Dan TVB bilang boleh, silakan aja kalau mau dibagikan ke teman-teman, ke teman-teman atau ke saudara, silakan aja.
Wow, Itu aku tuh udah dibuka Mbak grupnya. Kelupaan sih emang. oh udah dibuka toh? Udah. Bukan bukannya masih satu arah? Udah sekarang udah. Oh, udah ya. Udah. Ternyata ya itulah dari situ awalnya. Jadi Hmm, apa? Jadi menjadi sebuah perjalanan tersendiri. Jadi aku berbagi, kenal sama orang, terus eh semacam mempunyai cerita-cerita tersendiri dan aku banyak mengalami synchronicity itu dia dari situ, bertemu orang, bertemu apa sebuah keadaan di mana menjadikan aku memiliki kesadaran yang ya bisa dibilang mengertilah siapa sebenarnya diri aku itu di situ. Dan itu alhamdulillah grup itu terus berkembang. oke. Berkembang istilahnya sekarang kita sedang mengcoaching, bukan mengcoaching ya, membimbing lah, bukan membimbing juga, membersamai Mm-mm. teman-teman yang sedang ingin me- memiliki kesadaran. Dan alhamdulillah itu ada guru pembimbing, bukan guru ya, semacam mentor pembimbing ya. Dan alhamdulillah ya salah satunya dan ada teman-teman yang lain yang alhamdulillah apa kesadarannya tuh sudah terbentuk, sudah paham. Jadi kalau misalkan kita sudah berkesadaran ya, kalau kita kita istilahnya sudah, kalaupun ke trigger kita hanya menyadari aja ini sebenarnya rasa apa, itu akan lebih gampang untuk Betul, menyelaraskan vibrasi betul. kita. Artinya mundur satu langkah dulu gitu ya. Iya benar, benar. Nah, Mundur satu langkah dan kita akan kembali netral lagi gitu loh. Netral, mm-mm. maksudnya ya menerima aja, nggak ada baik dan buruk, nggak ada benar dan salah. Hmm, everything is uh, ya as it is gitu loh. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Mm-mm. Luar biasa sekali kisah dari Vicky ini ya. Iya, iya. Eh, Manifestasiku sebenarnya lebih lebih ke perasaan betul, eh, transenden ya. iya, Ah, self ah, ah, love, ah. self love, semacam mempunyai eh apa ya? Aku kan tadinya cuman ibu rumah tangga biasa, nggak yang nggak bisa, nggak punya apa sih istilahnya, nggak punya Mm-mm. kelebihan apa-apa, nggak punya. Tapi setelah aku menemukan kesadaran, kok aku seperti merasa, hey, I'm not I'm not that woman I used to be gitu loh. Aku ini Iya, ya. ya aku seperti merasa apa punya panggilan misi, punya panggilan jiwa, punya Iya. high purpose untuk bisa menyuarakan dan menyebarkan apa ya? Apa itu sebenarnya eh, purpose kita di kehidupan ini itu apa gitu Oke, loh. oke. Datang Itu. dong nanti reuni di Bali ya. Kayaknya Mbak Kiki harus datang deh. Kayaknya nggak Wah, bingung deh nanti insya deh. Allah udah aku quantum jamin sih insya Ah, Allah ya. datanglah sama main-main ke Bali lah. Iya, iya.